Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo MSC dalam RSM pada hari Senin biasa pekan yang ke-9. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Selamat memulai pekan yang baru dan kiranya juga dalam pekan ini segala harapan, rencana dan cita-cita yang hendak dicapai dalam pekan ini semuanya terlaksana dengan baik dan sukses selalu. Saudara, firman Tuhan pada hari ini dari Injil Markus pasal 12 ayat 1-12. Yesus berbicara perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dikatakan bahwa Yesus bicara kepada orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat. Orang-orang banyak dalam perumpamaan. Dia katakan adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya, yang menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri yang lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk meminta sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba-hamba itu. Ada yang memukulnya dan kemudian menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula hamba yang lain. Mereka ini pun dipukul sampai luka dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh hamba yang lain lagi dan orang ini mereka bunuh. Banyak lagi yang lain. Ada yang mereka pukul, ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, maka warisannya akan menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan membunuhnya lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Saudara, perumpamaan tentang penggarap kebun anggur ini membuat orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala mereka sangat terpukul karena yang dimaksudkan adalah mereka yang membunuh para nabi, mereka yang membunuh utusan-utusan Tuhan, mereka yang memukul, mereka yang menganiaya utusan-utusan Tuhan. Bahkan anaknya sendiri, putra Allah, datang diutus, ahli waris dianggap akan disegani, tetapi ternyata mereka menyalibkannya di luar kota, di bukit Golgota. Saudara, orang-orang yang diutus membawa kabar sukacita, memberitakan pertobatan, mengajak kepada keselamatan, perlu kita hargai. Dan juga orang-orang itu perlu untuk kita dengarkan, karena mereka tidak mewartakan dirinya. Mereka mewartakan firman Tuhan. Mereka mewartakan sabda Tuhan. Apalagi Yesus sendiri yang diutus kepada kita. Bahkan memberikan tubuhnya, memberikan darahnya untuk kita. Suatu hadiah yang sangat indah bagi kita sekalian. Dan kiranya kita menyambut Yesus dalam ucapan syukur yang berlimpah atas kebaikan kasih Allah yang begitu besar bagi kita umat yang berdosa ini, dan kita ditebus berkat tubuhnya dan darahnya yang ditumpahkan bagi keselamatan kita. Marilah kita berdoa. Allah kekal dan kuasa, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang Kau nyatakan kepada kami, terutama agar kami menghargai para utusan yang Engkau utus kepada kami, mewartakan kabar sukacita, kabar gembira, kebaikan-Mu bagi kami untuk keselamatan kami. Semoga kami dalam penghargaan ini, kami pun Engkau tebus dari segala dosa dan salah kami, dan Engkau kuduskan, Engkau sucikan. Berkatilah juga saudara-saudari kami, kuatkanlah mereka yang lemah, dan sembuhkanlah yang sakit. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.